karena kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, kita tidak mungkin menaruh uang nasabah ke tempat-tempat yang dilarang secara etis. Ya. Sehingga sebagai contoh, Bank Muamalat tahun kemarin kita dapat penghargaan dari Departemen Kesehatan. Yeah. Nah, kenapa kita dapat penghargaan itu? Karena Bank Muamalat bank yang konsisten tidak memberikan pembiayaan kepada pabrik rokok misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang berkait dengan itu. Apakah ini berarti dengan cara lain juga Bapak mengatakan bahwa bank-bank konvensional ini hanya memperhatikan nominal untuk meminjamkan tanpa memperhatikan sisi etis atau tidak etisnya, di mana uang itu dipinjamkan kepada para debitur atau kreditur? Ya, bank syariah ada nilai tambahnya lah dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih baik. Ya. Kalau bank syariah sudah dominan, atau transaksi syariah, bukan bank syariah lah, transaksi syariah sudah dominan di dalam sistem keuangan Indonesia, maka itu otomatis akan ikut membentuk perilaku yang lebih baik bagi bangsa ini. Atau jangan-jangan Bapak mempunyai misi khusus tersendiri untuk menghabisi bank-bank konvensional seperti itu, Pak? Kalau dikatakan menghabisi transaksi konvensional, saya boleh mengatakan ya. Tapi menghabisi bank konvensional tidak. Kami mengajak bank-bank konvensional, infrastruktur yang sudah ada, untuk pelan-pelan hijrah ke dalam sistem yang lebih baik, sama-sama menguntungkan. Ya. Nah, jadi tidak ada misi kami untuk menghabisi yang ada. Baik, tapi bagaimana Anda begitu yakin bahwa mereka akan hijrah? Pada dasarnya kan saya katakan manusia itu pada dasarnya baik, ya. Dan arah itu sudah kelihatan ke sana. Di Amerika atau di Eropa, ethical investment itu terus meningkat, ya, penanaman investasi-investasi yang ke bidang-bidang yang ethical. Nah, saya pikir Indonesia juga akan mencapai titik seperti itu. Apalagi dengan dukungan Bank Indonesia, dengan telah keluarnya undang-undang yang mendukung, Presiden sudah mencanangkan perbankan syariah sebagai agenda nasional, kita akan ke sana. Baik, dan mungkin keberhasilan Bank Muamalat ini ataupun perbankan syariah yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari peran Bapak ya sebagai CEO. Nah, Anda sendiri menilai atau melihat diri Anda seberapa besar pengaruh Anda untuk mengajak seperti bank-bank konvensional lainnya untuk membangun bank syariah lainnya ini, Pak? Saya pikir segala sisi itu, segala kesuksesan, segala keberhasilan, kebaikan itu selalu mempunyai dua sisi ya. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kenapa Bank Muamalat bisa jadi the best bank? Mungkin karena CEO-nya baik, tapi tentunya juga karena krunya sangat komit gitu terhadap menjalankan misi perbankan syariah. Saya melihat di bank-bank konvensional sekarang sudah mulai kondusif dan sudah mulai memahami. Tidak seperti 3-4 tahun yang lalu banyak sekali tentangan kepada kita gitu. Sekarang teman-teman udah paham. Dan saya juga mengatakan selalu bahwa kita harus jujur. Kalau kita sakit, ya, pertama yang kita lakukan sebelum ke dokter adalah mengakui bahwa kita sakit. Ya. Jadi kalau saya katakan bahwa bank-bank konvensional itu menjalankan riba, ya itu memang riba. Tetapi so what gitu. Kita kan nggak mungkin menghancurkan infrastruktur yang ada dalam semalam. Kita harus bangun secara bertahap dan pelan-pelan melalui edukasi dan sosialisasi. Dan saya pikir suasananya sudah kondusif sekarang. Suasananya sudah sangat kondusif. Betul, ya Pak ya, baik-baik. Dan ini juga mungkin melihat situasi seperti ini sudah sangat kondusif seperti yang Bapak katakan. Tapi mungkin juga ada para nasabah ataupun pihak-pihak tertentu yang memang masih belum sanggup untuk merubah atau meyakini bahwa bank syariah ini benar-benar baik, 100% baik gitu. Terlihat dari mungkin cerminan SDM-nya dan lain-lainnya, Pak. Ini bagaimana Anda bisa menjamin bahwa bank syariah ataupun bank-bank yang lainnya yang berbau syariah ini memang salah satu hijrah, mungkin bisa dikatakan hijrah yang tepat bagi para nasabah jika ingin menaruh uangnya ataupun melakukan hal-hal lain. Mungkin saya nggak memakai kata bank ya, karena saya melihat transaksinya tadi. Transaksi syariah yang kita praktekkan, manalah ada yang sempurna, mungkin tidak 100% baik. Tapi transaksi berbunga yang kita lakukan jelas 100% haram. Ya, saya very clear, dan Islam adalah agama yang katanya dianut oleh 80% rakyat Indonesia. Dan bahkan sebetulnya namanya riba itu pun dilarang dalam keyakinan Kristiani dan keyakinan Yahudi. Dan mungkin juga dalam Hindu dan Buddha dan sebagainya, saya kurang paham. Baik. Saya pikir pelan-pelan, apa sih masalahnya? Bank syariah jauh, susah cari tempatnya. Sekarang ada di mana-mana. Bank syariah itu returnnya nggak jelas. Ternyata udah 3 tahun terakhir returnnya lebih tinggi daripada transaksi konvensional. Baik. Nah, bank mana sekarang yang nggak punya
unit syariah. Semua bank negara punya. Baik, nanti mungkin kita akan membahas tentang keunggulan dari perbankan syariah ataupun transaksi syariah ini apa lebih lanjut ya Pak. Baiklah pemirsa, Special Dialog akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut, jadi pastikan Anda bersama Metro TV.